Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita berjumpa lagi masih dalam pembelajaran IPA, masih bersama saya Pak Tri. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, di mana di pertemuan kita yang sebelumnya kemarin kalian telah belajar tentang penyelidikan IPA. Tentu masih ingat apa saja keterampilan dasar yang harus dimiliki dalam melakukan sebuah penyelidikan. Yang pertama adalah pengamatan, kemudian yang kedua adalah membuat inferensi atau hubungan, dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan. Pada pertemuan hari ini, kita akan mencoba belajar pada materi pengukuran. Pada keadaan saat ini, di mana masa pandemi COVID masih ada di sekitar kita, tentu kadang ketika kita berkunjung ke suatu daerah, kita akan diukur suhu tubuhnya atau dicek dengan suatu alat yang namanya termogan. Kamu tentu pernah mengukur suhu tubuh dengan termometer. Termometer ini kita gunakan untuk mengukur suhu tubuh kita, yang merupakan salah satu protokol yang kesehatan yang harus dilakukan ketika kita memasuki suatu tempat. Suhu tubuh ini yang diukur termasuk ke dalam suatu besaran. Apa toh itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang bisa diukur. Yang perlu digarisbawahi adalah bisa diukur. Tentu ketika kita melakukan suatu pengukuran, kita butuh yang namanya alat ukur. Nah, dalam melakukan pengukuran, misalkan tadi yang diukur adalah suhu tubuh kamu 36 derajat Celcius. Nah, di situ akan muncul derajat Celcius. Derajat Celcius ini dinyatakan sebagai sebuah satuan. Kalau kamu mengukur panjang buku, misalkan 30 cm, berarti satuannya adalah senti. Nah, syarat sebuah pengukuran harus dipenuhi untuk mendapatkan nilai ukur yang tepat. Semakin tinggi tingkat ketelitian alat ukur, maka nilai pengukurannya akan semakin baik.
Dalam materi ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang satuan baku dan tidak baku. Kemudian yang kedua adalah pengukuran langsung dan tidak langsung. Kemudian kesalahan dalam pengukuran. Dan yang terakhir adalah ketelitian dan keselamatan kerja. Sebelum kita bahas satu persatu, apa toh pengukuran itu? Pengukuran adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan sebuah besaran yang akan kita ukur, yang dibandingkan dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai sebuah satuan. Yang pertama kita akan belajar tentang apa itu satuan baku. Tadi kita sudah belajar tentang pengukuran. Nah, ketika kita mengukur suatu benda, akan muncul satuan di belakangnya. Suhu tubuhmu misalkan tadi 36 derajat Celcius, berarti derajat Celcius itu adalah satuan. Kemudian panjang bukumu 30 cm, cm di situ juga satuan. Ketika besaran ini diukur dengan suatu alat oleh orang lain, insya Allah akan menghasilkan hasil yang sama. Ini yang disebut sebagai sebuah satuan baku, yaitu satuan yang sudah disepakati pemakaiannya secara internasional atau sering disebut dengan SI, sistem internasional. Syarat yang pertama adalah mudah ditiru, kemudian nilainya tidak berubah, dan ketika digunakan oleh siapapun menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Contohnya mengukur meja yang panjangnya 1 meter menggunakan meteran, siapapun yang mengukur meja tersebut maka akan memperoleh hasil yang sama, yaitu 1 meter. Satuan internasional, sistem internasional yang sering kita gunakan
Yang pertama adalah sistem MKS. MKS itu meter, kilogram, sekon, dan sistem CGS, sentimeter, gram, sekon. Dua, ada satuan tidak baku. Kalian bisa amati gambar ini. Ada seseorang yang mengukur panjang dengan menggunakan jengkal. Coba nanti kalian bisa ukur setelah materi ini selesai, kalian bisa praktekkan. Kalian bisa mengukur panjang benda yang ada di dekatmu saat ini. Ukurlah nanti dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu berarti ketika benda tersebut diukur oleh orang yang berbeda, akan menghasilkan hasil yang berbeda. Satuan tidak baku tidak diakui secara internasional. Hanya digunakan pada wilayah tertentu saja. Biasanya digunakan ketika di situ tidak ada alat ukur yang bisa kita gunakan. Contoh, kalian bisa lihat gambar ini. Yang sering digunakan adalah ada istilah depa, kemudian ada jengkal, kemudian ada lagi hasta, kemudian kadang kita menggunakan langkah, dan juga menggunakan kepalan tangan. Yang berikutnya adalah pengukuran langsung dan tidak langsung. Ada dua macam pengukuran, yaitu langsung dan tidak langsung. Pengukuran langsung itu menggunakan alat ukur sehingga hasilnya diperoleh secara langsung. Contohnya kamu mengukur panjang bukumu tadi, kamu menggunakan penggaris, otomatis kamu akan langsung menemukan berapa panjangnya buku. Sedangkan pengukuran tidak langsung, itu pengukuran yang membutuhkan minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil yang diukur. Contoh sederhana, misalkan kamu mengukur diameter pohon yang ada di dekat rumah kamu menggunakan tali. Tali itu kamu lilitkan. Nah, kemudian setelah dililitkan, tali itu akan kamu ukur lagi dengan penggaris atau meter. Nah, di situ berarti ada 2 langkah yang harus kalian lakukan. Ini yang disebut pengukuran tidak langsung. Yang terakhir untuk materi kita, ketika kita melakukan suatu penyelidikan, khususnya pengukuran, ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ketelitian, baik ketelitian alat ukur maupun ketelitian dalam mengukur. Coba bisa kita bayangkan ketika seorang arsitek atau insinyur merancang sebuah bangunan, ada kesalahan sedikit dalam hitungan mili saja, itu pengaruhnya sudah luar biasa besar. Jadi seorang sarjana teknik sipil atau insinyur atau arsitek itu harus teliti sekali agar bangunan yang akan dibuat itu nanti benar-benar kuat dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua adalah keselamatan kerja. Ini juga penting sekali ketika kita melakukan penyelidikan IPA dan pengukuran pada IPA. Keselamatan menjadi hal yang paling utama. Pedoman melakukan sebuah percobaan, apapun percobaannya harus benar-benar diikuti dan diperhatikan. Ya, untuk kegiatan kalian hari ini, nanti setelah kalian melihat video ini, silahkan kalian bisa praktekkan langsung seperti yang tadi saya sampaikan pada pembelajaran. Kalian coba mengukur
panjang benda, ambil saja 4 benda yang ada di dekatmu saat ini. Apapun itu, misalkan buku, misalkan meja, misalkan lebar lemari, kamu ukur panjangnya dengan 2 satuan, satuan baku dan tak baku. Tuliskan hasil pengukuranmu di buku kalian masing-masing. Nanti kapan-kapan kita akan koreksi bersama bagaimana hasil pekerjaan kalian. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan di sini. Kita akan ketemu lagi dalam materi selanjutnya, yaitu tentang besaran. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.